Oke, sekarang kita masuk pada subbab 2.4 tentang barisan dan deret. Oke, kita masuk sini ya. Nah, ya saya rasa kalian sudah pernah dapat gitu ya barisan di sini. Barisan itu, ingat barisan, definisi barisan itu kita bisa katakan kumpulan, atau kalau secara ini matematis barisan itu merupakan fungsi dari bilangan asli ke himpunan tertentu. Tergantung barisannya apa. Kalau barisan bilangan, ya berarti fungsi dari apa? Bilangan asli ke himpunan bilangan. Gitu. Contoh, misalkan kita punya barisan ini. Perhatikan ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ini kan kalau kita lihat ya, suku pertama, 1, suku kedua, 3, suku ketiga, 5, dan seterusnya. Kita lihat ya, kita pasangkan apa? Bilangan ini dengan ini. Jadi, sama saja dengan kita buat fungsi dari apa? Himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan 1, 3, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Itu definisi barisan. Ya, kalau deret berarti kan jumlahan ya, jumlahan dari barisan. Begitu. Ya, kalau deret juga sama fungsi. Gitu. Nah, fungsi dari mana ya? Dari bilangan asli ke apa? Ke jumlahannya. Gitu. Jumlahan suku ke n, fungsi dari n ke jumlahan suku ke n, seperti itu. Nah, barisan ya kalian sudah tahu ya. Yang pertama kita ada barisan apa? Aritmatika. Terus ada barisan geometri. Gitu ya. Itu samalah seperti yang kalian sudah pernah pelajari gitu ya. Kalau barisan aritmatika bedanya antara dua suku yang berurutan itu apa? Selisihnya konstan gitu ya. Untuk suku yang berurutan selisihnya konstan. Kalau geometri, perbandingan antara dua suku yang berurutan itu sama gitu ya, konstan. Itu kalau geometri seperti itu ya. Contoh kayak tadi 1357, 1357 dan seterusnya. Ini kan selisihnya apa? 2. Kalau geometri contohnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Nah, ini perbandingannya. 2 bagi 1, 1. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8, 2. Dan seterusnya. Itu barisan aritmatika dan geometri. Terus kemudian kita bahas relasi rekurens. Nah, ini relasi rekurens. Relasi rekurens ini artinya apa? Itu suatu relasi pada barisan yang mana suku setelahnya diperoleh dari suku sebelumnya. Contohnya apa? Fibonacci. Kalau kalian tahu kan Fibonacci ini ya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, dan seterusnya. Lihat ya, 2 dapat dari apa? 1 tambah 1. 3 dari apa? 2 tambah 1. 5 dari 3 tambah 2. 8 dari 3 tambah 5, dan seterusnya. Berarti apa ini rumusnya? Ya, kita bisa bilang AN sama dengan AN kurang 1 ditambah AN kurang 2. N-nya lebih dari sama dengan 3, kita bilang seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, sekarang pertanyaannya, barisan yang kita punya juga sama tidak ya? Menggunakan sebelumnya. Coba kita lihat. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, sama juga ya, lihat ya. 3 itu kan 2 tambah 1. 5, 2 tambah 3. Berarti apa? Kita bisa buat ini. AN sama dengan apa? AN kurang 1 tambah 2. Itu dengan N-nya apa? N-nya lebih dari sama dengan 2. Gitu kan? Nah, bisa juga. Ternyata barisan-barisan yang kita pelajari bisa dinyatakan juga sebagai apa? Suatu relasi rekurens atau relasi yang menggunakan suku-suku sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau apa namanya? Barisannya itu barisan geometri bagaimana? Bisa tidak? Gitu ya.
kita cek gitu ya, barisan geometri. Misalkan simpelnya, oke, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, 2 itu apa? 2 kali 1, 4, 2 kali 2, 8, 2 kali. Oh, berarti kita bisa buat apa? AN sama dengan apa? 2 kali AN kurang 1. Ternyata bisa juga dinyatakan sebagai relasi rekurens. Nah, biasanya di sini nanti Anda diminta dikasih suatu barisan, dikasih relasi rekurens, apakah memenuhi tidak, gitu ya. Contoh ini, misalkan ini terdapat barisan AN sama dengan 3N, terus kemudian BN sama dengan 2 pangkat N. Nah, tentukan apakah barisan tersebut memenuhi relasi rekurens berikut. Relasi rekurensnya apa nih? AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Ini N-nya N-nya dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Tinggal kita coba. Oke. Kita punya apa nih? Kita coba untuk yang pertama. Untuk AN-nya 3N. Kita tahu apa? Berarti di sini AN kan sama dengan 2 dikali AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Ya, kita tahu kalau AN kurang 1 apa? Ya, 3 AN kurang 1. Terus dikurang AN kurang 2 apa? Ya, 3 AN kurang 2. Berarti kita punya di sini apa nih? 2 dikali 6N. Kok 6N? Sorry. Belum dikali 2. Udah langsung dikali. Ini dapatnya apa nih? 3N kurang 3. Kan? Kurang 3N kurang 6. Ini kita dapat apa nih? 2 kali 3N, 6N. 6N kurang 2 kali 3, 6N kurang 6. Kurang 3N tambah 6. 6N kurang 3N, 3N. Min 6 tambah 6. Oh, dapat. AN tambah 3N. Berarti apa? Berarti relasi rekurens AN sama dengan 2 kurang 1 kurang AN kurang 2 memenuhi barisan AN sama dengan 3N. Sekarang kita coba yang kedua. BN-nya apa? 2 pangkat N. Sekarang kita coba. BN sama dengan apa tuh? 2 BN kurang 1 kurang BN kurang 2. Ya. Oke. BN kurang 1 berarti apa? 2 di sini apa? 2 pangkat N kurang 1 kurang sini 2 pangkat N kurang 2. 2 kali 2 pangkat N kurang 1, wah, 2 pangkat N. 2 pangkat N kurang 2. Oh, berarti di sini dapat BN ini. Oh, tidak memenuhi. Salah ya. BN tidak sama dengan ini. Berarti solusinya apa? Ya, berarti relasi rekurens AN sama dengan AN 2 AN kurang 1 kurang AN kurang 2 tidak memenuhi. Tidak memenuhi barisan apa? Ya, AN sama dengan 2 pangkat N. Nah, cuma seperti itu. Terus kemudian, misalkan Anda diminta mencari rumus barisannya dari relasi rekurensnya. Tentukan rumus barisan dari relasi rekurensnya apa nih? Misalkan AN sama dengan AN kurang 1 tambah 3. Dengan dia kasih tahu A0-nya 2. Nah, berarti kita punya apa ini? A1 berarti A0 tambah 3, berarti 2 tambah 3. Oke. A2 apa?
A1 tambah 3, berarti 2 tambah 3 ditambah 3. Dapat ini apa nih? 2 ditambah 2 kali 3. Oke. A3 apa? Oh, A2 tambah 3. Ini apa nih? Berarti 2 ditambah 2 kali 3 tambah 3. Oh, berarti ini apa nih? 2 ditambah 3 kali 3. Oh, A3 dapatnya seperti ini. Gitu ya. A3-nya dapat seperti ini. Berarti kira-kira A4, oh ini kalau A3, 2 tambah 3 kali 3. A4, 2 tambah 4. Oh, berarti kalau AN, ya 2 ditambah N kali 3. Berarti dari sini kita punya apa? 2 tambah 3N. Berarti dari relasi rekurensi itu kita dapat rumusnya apa? AN sama dengan 3N tambah 2. Nah, seperti itu. Itu ya, itu. Terus kemudian banyak sekali contoh di situ, Anda tolong baca. Kemudian kita masuk ke tadi, barisan, sekarang kita masuk ke deret. Nah, bagaimana dengan deret? Ya, deret itu juga, kalau kalian perhatikan, deret itu juga apa? Fungsi ya. Fungsi dari mana? Dari bilangan asli, deret ini deret bilangan bulat ya, deret bilangan ya, bilangan asli ke kita bisa bilang bilangan real. Dari mana? Dari N ke apa? Ke Sn. Sn ini apa? Sum, jumlah dari apa? Suku-suku pada barisan. Sampai ke N. Gitu ya. Itu untuk deret. Jadi deret itu juga fungsi. Kan kalian juga sudah tahu ya, kalau deret aritmatika apa? Deret aritmatika, kalau kita punya Sn apa tuh? Setengah dari N dikali apa tuh? Suku pertama ditambah suku ke N, atau ditulis setengah N dikali suku pertama itu apa? A gitu ya, ditambah ini apa nih? A ditambah N kurang 1 dikali beda. Gitu kan ya, berarti dapatnya apa nih? N per 2 dikali apa? 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, misalkan ini. Terus kalau kita punya deret geometri. Deret geometri kan apa tuh? Kalau kita punya sukunya misalkan A, AR, AR kuadrat, dan sampai AR pangkat N, ya berarti deret geometrinya apa ya? SN-nya apa? Berarti kita punya apa? Itu sama dengan apa? A dikali AR pangkat apa tuh? N. A dikali R pangkat N plus 1 kurang 1 dibagi apa? Dibagi A kurang 1. Seperti itu ya. Sorry, bukan A kurang 1, tapi R kurang 1. Kok suku pertamanya kita bagi R kurang 1. Seperti itu. R-nya itu rasio ya. Itu sudah toh, kalian sudah pernah pelajari. Nah, terus kemudian di buku sini juga diberikan dari tabel 2 gitu ya, tipe-tipe hasil dari apa? Sebuah deret aritmatika, deret geometri, itu diberikan juga. Nah, di sini dijelaskan juga deret geometri yang tak hingga. Nah, kalau kalian pernah dengar gitu ya, kalau kita punya nilai X yang mutlaknya kurang dari 1 dan lebih dari 0, gitu ya, kita tahu kalau apa? Kalau kita punya 1 tambah X kuadrat tambah dan seterusnya, itu kan sama dengan apa? Dulu. 1 per 1 kurang X gitu kan. Nah, dikasih tahu di sini dapatnya dari mana. Gitu. Jadi, kalau X-nya di antara nilainya mutlaknya kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka kita punya ini. Jumlahan dari X pangkat K, K-nya dari 0 sampai tak hingga itu adalah apa? 1 per 1 kurang X. Penjelasannya ada di halaman 167. Kalian coba cek. Gitu ya. Nah, nanti saya akan minta kalian cari dapatnya dari mana. Coba buktikan bahwa ini. Jika mutlak X-nya di antara 1 dan lebih dari 0, maka ini sigma dari K X pangkat K kurang 1, K-nya dari 1 sampai tak hingga, itu adalah 1 per 1 kurang X kuadrat.
Nah, nanti coba cari. Tapi nanti saya kasih tugasnya di diskusi. Ya, oke. Untuk subbab 24 sampai sini, kita masuk ke subbab 2.5. Subbab terakhir ya, dari bab 2 yang kita bahas. Ada lagi matriks, cuma matriks sudah kita bahas ya. 2.5 tentang apa? Kardinalitas himpunan. Nah, bahas kardinalitas himpunan. Nah, kalau kalian lihat gitu ya, kardinalitas himpunan itu kita sudah bahas tadi di awal-awal ya, subbab 2.1. Kardinalitas himpunan itu menyatakan apa? Menyatakan banyaknya anggota pada himpunan itu. Nah, sekarang kalau tadi kita bahas himpunannya yang masih berhingga, kita bahas kalau himpunannya tak berhingga bagaimana. Nah, kita lihat, kita tulis di sini ya, kardinalitas himpunan, suatu himpunan itu dapat berhingga, dapat juga apa? Berhingga. Nah, tak berhingga itu dibagi dua. Ada yang terhitung dan tak terhitung. Kalau bahasanya ini countable di buku, ini uncountable. Kalau berhingga itu finite, gitu ya. Berhingga. Nah, sekarang kalau kita punya himpunan A dan himpunan B, kalau kardinalitasnya masih berhingga, tunjukkan sama, tinggal kita hitung ya. Yang satu ada 10, yang ini ada 10. Oke. Sama. Tapi kalau kita punya himpunannya sudah lebih dari yang berhingga atau tak berhingga, kardinalitas A itu sama dengan kardinalitas B jika apa? Jika ada fungsi dari A ke B, di mana fungsi itu apa? Bijektif. Jadi dengan fungsi bijektif dari antara dua himpunan, kita bisa menyatakan kalau apa? Kedua himpunan itu punya kardinalitas yang sama. Nah, tapi jika f dari A ke B itu fungsi satu-satu, itu ada pada definisi 2 ya, kalian bisa lihat ya. Maka kita katakan apa? Kardinalitas A kurang dari sama dengan kardinalitas B. Gitu ya. Jadi kalau fungsi satu-satu saja itu. Nah, berarti kalau sama apa? Kalau f kita punya dari B ke A juga, kita bilang G lagi ya. G itu juga fungsi satu-satu, maka apa? Ya kardinalitas B kurang dari 9 kardinalitas A. Dari ini dan ini kita dapat sama. Gitu ya. Nah, jadi tapi mudahnya kita tunjukkan saja fungsinya bijektif. Contoh himpunan yang terhitung itu apa? Bilangan bulat. Jadi dikasih definisi. Himpunan itu dikatakan terhitung jika apa? Ada di situ ya, countable. Jadi himpunan yang terhitung, himpunan A dikatakan terhitung jika kardinalitas A itu berhingga atau kardinalitas A itu sama dengan kardinalitas dari bilangan asli. Ya, berarti kalau kardinalitas A sama dengan kardinalitas bilangan asli artinya apa? Berarti ada fungsi atau sebaliknya yang mana apa? F itu bijektif. Kalau berhingga ya tinggal dihitung ya, ada 10, ada 20, ada 1000 gitu. Contoh apa? Kita bisa buat sini. Contoh. Perhatikan, kalau ini 2N. 2N ini adalah ini ya, seluruh bilangan genap positif. Nah, 2N itu, nah ini 2N. Nah sekarang ini, kita diminta buktikan bahwa apa? 2N itu banyaknya sama dengan kardinalitasnya. Berarti kita buat fungsi. Kan ya, kita buat fungsi. Fungsinya harus bijektif.
sama banyak, iya sama banyak. Padahal yang satu subset yang lainnya bilangan genap positif, subset bilangan positif, bulat positif, bilangan bulat positif, tapi ternyata mereka berdua sama banyaknya. Contohnya apa? Kita buat fungsi. Dari mana? Dari, saya baliklah dari 2n ke n. Caranya apa? Ambil unsur di sini, namakan A, saya kirim kemana? Saya kirim ke A per 2. Silahkan saya buktikan. Itu fungsi F, fungsi bijektif. Pertama, kita lihat. Berarti apa? Kita harus tunjukkan F itu fungsi satu-satu dulu kan? Dan pada. Satu-satu duluan. Oke, kita ambil. Ambil sebarang dua unsur anggota 2N. Dengan apa? Dengan FA sama dengan FB. Yo, kalau FA sama dengan FB, kita tahu FA apa? A per 2. FB, B per 2. Berarti kalau A per 2 sama dengan B per 2, maka apa? Ya, A sama dengan B. Di sini kita peroleh apa? F itu fungsi 1, 1. Yang kedua, kita akan buktikan kalau F itu fungsi pada. Berarti apa? Kita ambil sebarang unsur di kodomain. Kodomainnya apa? Bilangan asli. Kita akan cari unsur di domain sehingga apa? Petanya adalah si unsur kodomain tadi Y. Nah, sekarang kita coret-coret dulu. Kita tahu apa? Fx sama dengan X per 2. Kita mau X per 2 sama dengan Y. Berarti X-nya apa? Ya X-nya 2Y. Ya berarti sudah. Ini coret-coretan kita. Baru kita tulis. Pilih apa? X-nya sama dengan apa? 2Y. Baru tinggal kita buat. 2Y. 2Y ya jelas. Ini bilangan bulat positif yang genap. Karena apa? Y bilangan bulat positif. Dikali 2 jadi bilangan genap. Berarti X anggota 2N. Betul ya? Nah sekarang tinggal peta dari X apa? X per 2 sama dengan apa? 2Y per 2 sama dengan Y. Oh, F fungsi pada. Dari 1 dan 2 kita dapat apa? F fungsi bijektif. Nah itu salah satu contohnya. Nah, tadi kan kita bahas ada yang terhitung, ada juga yang tidak terhitung. Tidak terhitung apa? Bilangan real. Jadi, bilangan real itu uncountable. Uncountable itu artinya apa? Kita tidak bisa mencacah. Mencacah itu bagaimana ya? Ya artinya Anda tidak bisa tulis setelah 0 itu apa? Anda tidak tahu. Kan siapa yang bisa menebak bilangan real setelah 0? Bukan bilangan bulat, positif setelah 0 ya semua orang tahu 1. Gitu. Nah, itu contoh. Jangan terlalu luas bilangan real. Kita akan tunjukkan ini. Kalian bisa lihat di penjelasan contoh 5. Gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan contoh 5. Tapi saya ambil ini. Akan dibuktikan apa? Bilangan real antara 0 dan 1 itu tak terhitung. Kalau terhitung artinya apa? Kita bisa buat pemetaan satu-satu kan? Antara apa? 0, 1 dan kita buktinya pakai apa? Kontradiksi. Dengan kontradiksi. Kita buktikan ya. Dengan kontradiksi. Misalkan bilangan 0, bilangan real antara 0 dan 1 itu terhitung. Terhitung artinya kita bisa cacah satu persatu ya. Misalkan gitu ya. Misalkan 01 itu adalah bilangan ini. R1, R2, dan seterusnya. Saya cacah gitu ya. Sampai sebanyak bilangan asli dengan apa? R1 ini apa?
Lihat ya, R1 ini adalah apa? Karena 0 bilangan antara 0 dan 1, saya tidak usah pakai kurung kotak ya, pakai kurung biasa saja. Nah, biar 0 dan 1-nya tidak usah termuat di dalam. Jadi 0 dan 1 tidak ada di dalam kan ya. R1 ini saya bilang 0. Oke, saya pakai kurung, ternyata pakai kurung kotak harus. Oke. Nah, R1 kan karena dia bilangan di antara 0 dan 1, berarti bisa kita tulis 0, sekian-sekian kan ya. Kita bilang saja R1 0, D11, terus D12, D13, dan seterusnya. Nah, D-nya nanti saya jelaskan ya. R2 itu 0, D21, D22, D23, dan seterusnya sampai R3 itu 0, D31, D32, D33, dan seterusnya. Di mana apa nih? Nah, DI, J itu adalah bilangan-bilangan antara 0 sampai 9. Itu ya, karena kan kita tahu kalau bilangan antara 0 dan 1 ya 0, sekian-sekian. Kita misalkan kita bisa cacah. Namanya R1, R2, dan seterusnya. Dengan R1-nya itu. Nah, kita tunjukkan ternyata walaupun kita sudah mencacah, ada yang belum tercacah. Gitu. Itu kan? Kita sudah tulis satu persatu, ternyata ada yang masih terlewat. Oke, contoh kita bilang. Contoh, R1 itu kita bisa tulis gini, 0,20749533554. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita tunjukkan, ternyata ada bilangan yang belum tercacah di sini. Tidak termasuk dalam R1, R2, R3, dan seterusnya ya. Ini I dan J-nya bilangan asli. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita buat. Pandang ini. R bintang, kita buat ini 0, D1, D2, D3, dan seterusnya di mana ini? Lihat ya. D1 itu nilainya ini. Nilainya 4, jangan nilainya 4. Ya, nilainya 4. Kita ikuti yang buku ya. Jika DI nilainya 4 jika ini DI, I tidak sama dengan 4. Dan nilainya 5 jika DI, I sama dengan 4. Paham tidak? Jadi apa? Kita buat R bintang itu, kita cara membedakannya apa? Kita lihat ini, diagonal ini. Jadi apa? D1, kita contoh ya, D1 itu nilainya 4 kalau D11 tidak 4. Tapi kalau D11-nya 4, kita pilih D1-nya 5. Begitu juga D2. D2, kita pilih nilainya 4 kalau D22 tidak sama dengan 4. Kalau D22 sama dengan 4, kita pilih 5. Nah, perhatikan. Yang pasti apa? R bintang itu tidak sama dengan R1. Benar kan? Karena beda di apa? Beda di suku pertama ini. R bintang juga tidak sama dengan R2. Karena apa? Beda di suku kedua ini. Ya kalau sudah beda satu angka kan beda pasti ya. Nah, R bintang juga tidak akan sama dengan R3. Karena apa? D33 pasti beda dengan D3. Pakai aturan ini. Dan seterusnya. Berarti apa? Berarti akibatnya apa? Ada R bintang yang tidak tercacah dan apa?
R bintang ini jelas anggota dari interval tutup 0, 1. Berarti apa? Pengandaian salah. Berarti kontradiksi. Ya kan? Kontradiksi dengan pengandaian. Berarti kita peroleh apa? Kalau kontradiksi dengan pengandaiannya, berarti kesimpulannya apa? Ya, 0, 1, interval tutup 0, 1, itu himpunan tak terhitung. Nah, karena 0, 1 subhimpunan dari bilangan real, maka apa? Bilangan real itu juga terhitung. Ya emaknya aja, anaknya saja, istilahnya anaknya saja tak terhitung, masa emaknya tidak? Karena anaknya adalah emaknya. Kayak gitulah. Oke, untuk subbab 2.5 sekian, tugas saya akan kasih di diskusi. Tolong dipantau ya. Oke, terima kasih.